Tuhan Shalom. Kembali kita datang kepada Tuhan untuk ibadah yang kedua. Walaupun saat ini kita melihat Tuhan dan pulang itu, kita yakin dan percaya saat ini Tuhan hadir di tengah kita. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan mengakukan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian. Mari orang saleh. Thank
sore ini datang dalam nama Tuhan, menjadikan langit dan bumi sekalian. Dia yang memperlihatkan kesetiaan sampai selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan kami. Turunlah, saudara-saudara semua, kasih karunia dari Allah, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam roh. Tolong yang di sini maju ke depan dan ke belakang. Tolong ke depan, supaya ya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian selamat datang.
Tuhan tolong kami, bukan kami agar kami senantiasa datang sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu ya Tuhan, dan senantiasa mengarahkan diri kepada-Mu. Kami sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menolong kami, hati dan pemikiran kami, agar kami senantiasa bertuju hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk kembali. Sekali lagi salam. Dengar bersama saya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak dari kita semua untuk membuka Alkitab. Kita akan membacakan di dalam kitab Zefania. Kita akan membacakan kitab Zefania pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Zefania pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sudah membukanya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Zefania pasal 2 ayat 1 sampai 3 begini firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema perenungan kita pada sore hari ini yaitu langkah kehidupan orang percaya. Sekali lagi, langkah kehidupan orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas saya akan memaparkan bagi kita tentang latar belakang Nabi Zefania ini. Ya. Nabi Zefania ini adalah salah satu nabi terkecil dari ke-12 kitab Nabi di dalamnya, yang berperan di dalam perkembangan agama di dalam masa kerajaan Yehuda pada saat itu. Uniknya, Nabi Zefania hanya disebut satu kali di dalam kitab suci kita ini. Tapi ia adalah satu-satunya nabi yang menjabarkan tentang silsilah keluarganya beserta keluarga kerajaan Yehuda. Kalau kita memperhatikan ataupun kita membaca di dalam Zefania pasal 1 itu sudah sangat jelas. Di dalam perikopnya pun sudah kita ketahui silsilah akan Nabi Zefania itu. Saudara-saudara, Nabi Zefania ini juga, nama Zefania di dalam bahasa Ibrani ketika saya menerjemahkan itu disebut sebagai Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Nama ini sendiri erat kaitannya dengan keadaan ketika terjadinya suatu penindasan pada saat itu terhadap nabi-nabi Allah ketika pada saat itu dia dilahirkan. Dan salah satu Nabi Zefania ini yang diselamatkan, karena pada masa itu ada penindasan terhadap nabi-nabi. Tetapi salah satu yang diselamatkan yaitu Nabi Zefania, karena dia disembunyikan di dalam surga. Zefania ini bertumbuh besar. Kemudian dia memulaikan pelayanannya di umur 25 tahun. Dia adalah nabi yang ke-9 yang ditulis di dalam Alkitab. Dan dalam pelayanannya, dia mulai bernubuat pada masa pemerintahan Yosia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Zefania ini menyampaikan pesan Allah kepada para pembesar dan juga para pemuka keagamaan di Yerusalem tentang kedatangan hari Tuhan, yang merupakan hari yang sangat suram bagi bangsa ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Bapak Ibu memperhatikan ataupun membaca kitab
Zefania pasal 1 itu sangat jelas bagaimana murka Allah kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Bagaimana bangsa-bangsa itu memberontak kepada Allah. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka tidak menyembah Allah yang sesungguhnya, tetapi mereka menyembah ilah-ilah lain ataupun Allah-Allah lain selain Allah yang benar. Saudara-saudara, dalam teks ini yang telah kita baca ini, Zefania menekankan bagi bangsa Yehuda pada saat itu tentang pertobatan. Karena kenapa? Ketika telah mereka melakukan sesuatu pemberontakan kepada Allah, tetapi ada satu jaminan yang disampaikan oleh Nabi Zefania itu apa? Keselamatan. Dan ada yang namanya jaminan bagi mereka bahwa Tuhan masih menyediakan bagi mereka, bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Maka daripada itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Langkah orang percaya, langkah kehidupan orang percaya untuk bisa tertuju kepada Tuhan. Yang pertama poin yang kita pelajari yaitu lahir baru atau mengalami pertobatan dalam Tuhan. Ini langkah pertama, lahir baru. Lahir baru bukan dalam arti kita kembali ke dalam rahim ibu kita, kemudian dilahirkan kembali, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Bukan kembali ke dalam rahim ibu maka kita dilahirkan kembali, bukan. Tetapi apa maksudnya lahir baru? Berbicara tentang lahir baru yaitu orang yang benar-benar mengalami perjumpaan yang serius, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan mau mengikuti jalannya Tuhan. Lahir baru ini berbalik dari dunia lamanya menuju kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia tidak lagi melihat apa yang terjadi di belakang, tetapi benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan saja. Itu yang dimaksud dengan lahir baru. Dan juga sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, tidak hanya sebatas perkataan, tidak hanya sebatas juga dia mengatakan bahwa saya telah dilahirkan baru, saya telah bertobat, saya mau mengikut Tuhan, tetapi tindakannya tidak ada. Itu bukan lahir baru. Tetapi lahir baru yang dimaksudkan adalah benar-benar meninggalkan apa yang telah terjadi sebelumnya, benar-benar meninggalkan apa yang telah dilakukannya, yang telah memberontak kepada Allah, maka benar-benar menghadap kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengikuti segala perintah. Di dalam tulisan Harun Hadiwijoyo mengatakan bahwa kelahiran kembali atau lahir baru itu terjadi di dalam diri kita atau batin kita sendiri, dan kita tidak dapat melihatnya, tetapi hal itu dapat terlihat dari pertobatan dan iman seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita benar-benar mengatakan bahwa saya telah lahir baru, saya telah benar-benar mengikuti Tuhan, maka tetap mengarahkan diri dan tertuju hanya kepada Tuhan saja. Yang pernah ketika ada ajaran baru ataupun godaan baru di luar sana, sehingga kita kembali pada dunia lama. Istilah pertobatan juga Bapak Ibu berarti berbalik dari dosa dan tidak melakukan apa yang telah kita lakukan ataupun yang benar-benar itu melanggar hukum Allah. Dan di dalam Alkitab kata bertobat berarti berubah pikiran. Berubah pikiran dalam arti sungguh-sungguh tidak lagi memikirkan apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukannya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab kita ini adalah manusia yang seringkali melakukan dosa dan tidak luput dari dosa, dan bisa dikatakan kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi ketika ada suatu jaminan bagi kita dari Tuhan, maka kita benar-benar mengalami pertobatan dan benar-benar mau diperbaharui kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ketika kita membaca kitab suci kita ini di dalam dari Kejadian sampai Wahyu, mengartikan pertobatan adalah tidak mau berbakti lagi kepada berhala-berhala atau ilah-ilah lain, maupun keinginan daging kita, maupun suatu keangkuhan yang dapat membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Jadi bertobat itu harus berbalik dari dosa-dosa kita, dan kita menerima Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu, di dalam perjalanan bangsa Israel mengenal Allah tidak mudah. Bangsa Israel pada waktu itu jatuh bangun di dalam pengenalan Allah. Karena apa? Banyak godaan yang menghampiri langkah-langkah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Allah senantiasa memberikan pengarahan, memberikan pencerahan bagi pemimpin mereka untuk apa? Untuk dapat kembali kepada Allah. Sama halnya pada masa itu juga di dalam Zefanya ini, bangsa Yehuda ini, Allah memakai Zefanya, Nabi Zefanya untuk menyampaikan kepada bangsa Yehuda. Apa? Untuk berbalik dari perbuatan mereka yang lama dan benar-benar bertuju hanya kepada Allah saja. Saudara-saudara, pertobatan seperti apakah ataupun pertobatan seperti bagaimanakah yang diminta Allah bagi bangsa Yehuda yang terus menjauh dari Tuhan? Yang utama adalah dengan merendahkan hati. Kita tadi telah membacakan di dalam pasal 2 ini, di dalam ayatnya yang ketiga, di dalam bagian C di sana dikatakan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Jadi yang utama yang kita di dalam pertobatan ini yang kita cari adalah kerendahan hati. Yehuda harus datang kepada Tuhan dengan suatu kerendahan hati, memahami bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang ditekankan di dalam teks. Kerendahan hati ini sampai diulang kembali dengan sebuah seruan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Kata cari ini nanti saya akan menjelaskan di poin selanjutnya. Nah, saudara-saudara, lawan kerendahan hati adalah kesombongan. Ya, tadi pagi khotbah Darius sudah sempat menyinggung akan hal ini ya. Apa itu kesombongan? Lawan kata dari kerendahan hati apa? Kesombongan. Jadi suatu hal yang sangat dibenci Allah bagi bangsa Yehuda maupun bagi kita, yaitu kesombongan. Mungkin seringkali kita menganggap hidup kita ini benar, tetapi dia dapat Tuhan kita. Ketika Tuhan melihat kita, aduh, anak ini kok terlalu sombong. Padahal itu keinginan sendiri, bukan keinginan saya. Itu yang Tuhan tidak mau bagi kehidupan kita. Tuhan sangat membenci orang-orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap dirinya hebat tanpa ada pimpinan dari Tuhan. Hal ini juga nampak pada seruan hukum Allah atas bangsa-bangsa Yehuda pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat 4 sampai 15, di sana sangat jelas bagaimana Allah menghukum bangsa Yehuda, saudara-saudara. Dan tidak hanya sebatas menghukum, istilahnya menghukum jongkok di situ ataupun tidak makan begitu, ataupun memukul, tidak seperti itu. Tetapi hukuman Allah ini sangat sangat tidak, bagi kita sangat tidak tidak baik begitu menurut pemikiran kita. Sebab penghukuman Allah kepada Yehuda pada saat itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi di dalam teks ini, di dalam Zefanya ini seringkali atau berulang-ulang kali bangsa Yehuda ini menyombongkan diri.
dan mereka juga mencela Allah. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang 10, kita akan melihat, membacakan di dalam pasal 1, Zefania pasal 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Maka pada hari itu, demikian firman Tuhan, akan terdengar keteriakan dari pintu gerbang ikan dan retapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dan bukit-bukit. Ini yang terjadi, hukuman yang terjadi bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Celakanya juga bangsa Yehuda itu, mereka bukan hanya sekedar merendahkan umat Allah, tetapi mereka juga sudah sampai merendahkan Allah sendiri, sehingga Allah menjatuhkan hukuman bagi mereka. Kesombongan itulah yang diingatkan kepada kita, bagi orang-orang percaya maupun umat pilihan Allah. Kita sering sombong, kita juga sering meninggikan diri karena merasa kuat dan memiliki sesuatu yang menjadi sandaran hidup kita. Kita lupa bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah dari Tuhan dan oleh karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu hendaklah kita tetap merendahkan hati di hadapan Allah dan tidak merendahkan sesama. Berbalik dari tadi di dalam poin kita, yaitu lahir baru dan bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, saya dulu jauh dari Tuhan. Saya sering memberontak, ya. Saya malah ketika hamba Tuhan berbicara kepada saya, mengatakan kepada saya pada saat itu, karena dulu saya sempat celaka, dan mereka menyerahkan hidup saya ini ke dalam tangan Tuhan untuk dapat melayani. Ya, sebelum saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu, ada proses yang harus saya hadapi. Ya, sampai-sampai saya mengatakan saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mau menjadi pelayan Tuhan. Karena apa? Yang penting bukan cita-cita saya begitu, bukan harapan saya begitu. Bahkan saya sering mengatakan kepada Tuhan, Tuhan lebih baik saya mati. Kenapa dulu ya saya nggak mati aja pada saat saya celaka itu? Kenapa Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup? Nah, itu pemikiran saya dulu, Bapak Ibu. Bahkan saya sempat ketika kambuh kepala saya itu, saya sempat memegang pisau untuk bunuh diri, Bapak Ibu. Karena tidak sanggup lagi saya mengatakan saya tidak mau menjadi hamba Tuhan, saya tidak mau hidup, saya tidak mau mengikut Tuhan, saya tidak mau menjadi pelayan Tuhan. Sampai-sampai om saya, bahkan almarhum, kalau Bapak Ibu kenal Pak Yamo Jenrater, itu dia mengatakan, kamu ini telah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidupmu ini adalah hidup yang kedua. Ini suatu kesempatan yang indah bagimu untuk dapat melayani Tuhan. Tetapi saya terus bersikeras, tidak mau. Apa sih untungnya menjadi hamba Tuhan? Apa sih untungnya menjadi pelayan Tuhan? Karena dulu saya sering-sering mendengar hamba Tuhan itu tidak enak, hamba Tuhan itu pasti jatuh miskin. Ya, sebelum membaca firman Tuhan, sebelum juga saya mendalami firman Tuhan, sehingga saya memutuskan pada saat itu saya tidak mau. Sampai-sampai saya memberontak kepada Tuhan. Sama halnya pada masa itu di dalam bangsa Yehuda, memberontak. Tetapi ketika saya mulai menyadari kehidupan saya ini, menyadari kembali apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup kembali. Dan yang saya bisa semangat kembali karena Tuhan masih memelihara saya. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya ini 5 kali operasi, ya, khususnya di bagian kepala saya ini 5 kali operasi.
Dan tidak mudah, ya, tidak mudah. Dari situ saya merenungkan juga. Dari situ saya merenungkan, Tuhan, kok bisa ya saya bisa menjalani proses itu? Kok bisa ya saya bisa diberikan kesempatan untuk itu? Karena operasi kepala itu bisa jadi mati ketika dioperasi, karena itu mahkota kepala ini. Sampai-sampai dulu itu pas saya celaka itu sempat ada yang mengatakan ke dalam bidan sama papa mama, lebih baik anak ini ditunggu mati saja, jangan lagi dibawa lari ke rumah sakit, jangan lagi disembuhkan, ditunggu di rumah saja, karena tinggal menunggu beberapa hari pasti anak ini mati. Karena kepala saya pada saat itu tertancap kayu, ya, sampai-sampai tinggal beberapa mil sampai di kota. Tapi Tuhan masih memelihara. Dari situ saya bergumul kepada Tuhan, sungguh-sungguh bergumul, Tuhan, apa maksud Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya benar-benar Tuhan memakai saya untuk menjadi seorang hamba, untuk dapat melayani Engkau? Sehingga pada saat itu saya berdoa, saya benar-benar bergumul, dan dari situ saya bertobat dan dilahirkan kembali. Saya diubahkan kembali. Saya menyadari bahwa hidup saya adalah hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kasih Tuhan. Sehingga Tuhan masih memberikan saya kesempatan sampai saat ini dapat melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa relevansinya bagi kita dari apa yang telah saya paparkan dari awal tadi sampai pada ilustrasi tentang hidup saya, tentang pertobatan saya, yaitu bahwa Allah menginginkan bagi kita pertobatan. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segera minta pengampunan kepada Tuhan. Karena bagi setiap kita yang mau bertobat, yang mau sungguh-sungguh mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, ada pertobatan yang diberikan bagi kita oleh Tuhan. Haruslah kita sadari dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang mengenal segalanya. Mungkin saya saat ini tidak mengetahui pemikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak tahu hati Bapak Ibu, tetapi Allah mengetahui setiap apa yang saat ini sedang kita rasakan. Allah mengetahui apa yang saat ini sedang kita alami. Sama kita tidak tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Tetapi Tuhan mengetahui segala apa yang telah kita lakukan, apa yang saat ini sedang berada dalam hati dan pemikiran kita. Lewat firman Tuhan saat ini Bapak Ibu juga menasihatkan kita semua untuk mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebuah lagu yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, yang mungkin Bapak Ibu tahu, yang berjudul Sejauh Doa. Bapak Ibu tahu, saudara-saudara, di bagian terakhir yang mengatakan, dia hanya sejauh doa. Itu sangat menyentuh sekali lagu itu Bapak Ibu. Ketika kita menyanyikan dari awal sampai akhir itu, kita merenungkan bahwa Tuhan melalui doa kita, Tuhan hadir, Tuhan mengetahui setiap doa-doa kita. Maka ketika kita benar-benar bertobat tadi, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Memang hanya dengan doa kita dapat dekat dengan Tuhan.
Dengan doa juga kita bisa mengucapkan segala pergumulan kita. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, di dalam pergumulan kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yang kita pelajari, langkah kehidupan orang percaya mencari Allah. Saya akan membacakan di dalam teks bacaan kita di dalam pasal 2 ayat 3 mengatakan firman Tuhan, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari pemurkaan." Ya, di dalam teks ini, di dalam pasal 2 ayat 3 ini sebenarnya menjawab pertanyaan di dalam pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15. Saya akan membacakan pasal 1 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan demikian. "Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan panik, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan gelap." Ini menjawab pertanyaan dari pasal 1 ayat 14 sampai 15. Jawabannya itu di pasal 2 ayat 3. Carilah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan penghukuman bagi bangsa Yehuda pada saat itu, maka di sini Nabi Zefanya menyampaikan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Apa yang kita cari? Itu Tuhan. Dan juga kita akan mencari sesuatu yang namanya keadilan. Di dalam bagian B-nya tadi, carilah keadilan. Dan juga yang ketiga itu, carilah kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tampaknya yang menjadi masalah di dalam kehidupan umat Allah adalah keadilan, kebenaran, dan juga kesombongan. Orang yang hidup mengandalkan kekayaan memang akan menginjak-injak kebenaran dan keadilan asal bisa mengeruk harta. Orang yang menjadikan kekayaan sebagai standar hidup akan menjadi sombong karena banyaknya harta yang mereka miliki, sehingga mereka tidak fokus kepada Tuhan. Mereka lebih berfokus dengan dunianya sendiri. Mereka lebih fokus dengan apa yang saat ini dia miliki, sehingga tidak mau tertuju kepada Tuhan. Sehingga alhasil apa? Dia menyembah ilah-ilah lain, atau menyembah patung-patung, atau menyembah Allah-Allah lain. Karena tadi apa? Berfokus pada harta. Tetapi kita difokuskan di sini yaitu mencari Tuhan. Mencari Tuhan tidak sekedar melakukan ritual agama secara cermat dan rutin. Mencari Tuhan tidak hanya sebatas kita duduk di dalam gereja beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya sebatas di situ saja. Tetapi dimanapun kita berada, kita pasti mencari Tuhan. Melalui doa-doa kita pasti meminta Tuhan, Tuhan menolong. Di dalam ibadah kita juga kiranya Tuhan yang dapat memimpin ibadah ini. Sifanya di dalam teks ini jelas menekankan suatu keadilan dan juga kerendahan hati sebagai padanan untuk dapat mencari Tuhan. Tak ada orang yang mencari Allah tetapi hidup tidak adil dan tidak rendah hati. Atau dengan kata lain, relasi dengan sesama menunjukkan suatu relasi kita dengan Allah. Bila dalam relasi dengan sesama tidak baik, pastinya relasi kita dengan Tuhan juga pasti tidak baik. Jadi mari kita melihat diri kita kembali. Mari kita melihat pribadi kita kembali. Adakah kita memiliki relasi yang baik satu dengan yang lain? Adakah kita memiliki relasi yang baik kepada keluarga kita?
Adakah kita memiliki relasi yang baik kepada teman-teman sekeliling kita? Dan adakah kita memiliki relasi yang baik kepada Tuhan? Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dalam hati masing-masing. Jadi ketika kita tidak memiliki relasi yang baik, baik itu kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada sesama, maupun kepada Tuhan, mintalah pimpinan daripada Roh Kudus. Itu apa? Itu dapat menolong kita kembali, mengingatkan kita kembali, agar kita benar-benar memiliki relasi, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan inginkan bagi kita pun kita dapat jalani, kita dapat lakukan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Zefania ini menawarkan suatu harapan kepada orang-orang yang sudah berbalik kepada Tuhan. Ia kembali menasihati mereka untuk dapat memperdalam kembali komitmen mereka kepada Allah, dan jalan-jalan mereka hanya tertuju kepada Allah saja. Mungkin Allah berkenan melindungi mereka ketika Ia datang untuk menghukum umatnya. Mereka harus mencari akan apa yang tadi saya paparkan. Jadi mereka juga harus mengalami pembaharuan diri. Mereka juga harus mengalami kerohanian yang benar-benar mengingatkan kembali mereka bahwa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Maka ada 3 hal penting dalam poin ini yang secara singkat saya beritahukan untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama, hati mereka harus terarah kepada Allah dengan suatu kerinduan mendalam untuk mengenal dan mengasihi Allah sebagai Tuhan. Jadi hati mereka itu harus terarah kepada Tuhan, tidak lagi terarah dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pasal 1. Dan yang kedua, mencari kebenaran sesuai dengan firman Allah sebagai jalan hidup mereka. Dan yang ketiga, harus mencari kerendahan hati serta menyadari ketidakberdayaan mereka dan kebutuhan untuk tunduk dan taat kepada Allah. Ini satu hal yang ditekankan Zefania bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Demikian juga dengan kita. Kita harus tetap tertuju dan terarah kepada Allah, dan tetap melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan bagi kita. Suatu permohonan terakhir yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Zefania, kalau kita membaca di dalam pasal 2 ayat 3 ini bagian C, firman Tuhan mengatakan, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi masih tetap mungkin bagi orang yang bertobat untuk dapat lolos dari penghukuman, kalau saja mereka mau berpaling kepada Tuhan dan tetap terarah hanya kepada Tuhan saja. Kata keadilan adalah suatu kondisi dan kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Jadi suatu keadilan di sini adalah benar-benar mengenal apa yang Tuhan inginkan, apa yang senantiasa Tuhan harapkan bagi setiap umatnya, baik itu bangsa Yehuda pada saat itu maupun kita sebagai umat pilihan. Saudara-saudara, saya akan memberikan ilustrasi secara singkat tentang bagaimana kita sebenarnya mencari Allah. Beberapa hari yang lalu, salah satu dari teman kami dari Pastori, Chris, kemarin beberapa hari yang lalu itu dia mencari-cari handphonenya, dan mungkin dia salah tempat. Akhirnya dia menanyakan kepada saya, "Kak, handphone saya kan sudah tahu ya." Saya bilang, mungkin
kamu salah tempat kali ya. Atau coba pikirkan sebelum kamu tadi sampai di sini, kegiatanmu sebelumnya apa? Mungkin di tempat yang kamu punya kegiatan itu mungkin kamu simpan di situ. Dan dia berulang kali naik turun ke atas itu, ke pastori, naik turun ke bawah. Terus saya katakan, kembali pikirkan apa yang kegiatanmu tadi, sehingga mungkin di situ handphonemu ada. Malah dia install dan mungkin tidak didengar karena mungkin di silent, didiamkan begitu. Sehingga dia mungkin memikirkan, oh gimana ya tadi saya melakukan kegiatan. Akhirnya karena sebelumnya itu mereka sedang latihan panggung boneka, dan akhirnya dia mendapatkan di panggung ini. Jadi saudara-saudara, kita juga di dalam hal ilustrasi ini kita sering juga mencari Tuhan seperti itu. Entah kita menemukan Tuhan ataupun tidak, apakah mungkin kita gagal menemukannya ataupun tidak, kita sering melakukan hal itu. Tetapi ketika kita memikirkan bahwa Tuhan ada di sini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka buat apa kita cari lagi? Ketika Tuhan mengarahkan diri kepada kita dan senantiasa berada dalam kehidupan kita, hanya itu tadi poin yang sangat penting, yaitu berdoa. Mencari Tuhan berarti benar-benar sudah terarah, sudah benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tidak seperti ilustrasi tadi, kita benar-benar ke sana kemari mencari Tuhan, tidak bakal dapat Bapak Ibu. Karena apa? Allah itu tidak kelihatan. Tetapi dengan iman kita menyadari dan mengatakan Allah itu ada. Amin. Benar ya, Allah itu ada ya. Jadi dari hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, langkah kehidupan kita selanjutnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang mungkin menyakiti hati Tuhan di dalam langkah hidup kita, tetapi percayalah ketika kita mengalami yang namanya kelahiran kembali ataupun lahir baru, atau mengakui pertobatan di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong Bapak Ibu dalam pergumulan maupun di dalam langkah kehidupan selanjutnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu. Sekiranya apa yang telah kami dengarkan, kami dapat melakukannya, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam langkah-langkah kehidupan kami ini, ada banyak hal, tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga kami senantiasa tertuju dan terarah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami segenap jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 12 Desember 2021. Seperti biasa, minggu depan tetap ada ibadah pagi yang diadakan pada pukul 9 pagi. Kemudian yang kedua, pada tanggal 19 Desember tahun 2021 akan diadakan ibadah Natal Pemuda yang diadakan atau dimulai pukul 4 sore. Jadi kepada seluruh jemaat yang berkenan hadir
di ibadah Natal Pemuda dipersilakan untuk datang pada sore hari pukul 4 sore. Ketiga, persembahan Natal dapat dimasukkan ke kantung persembahan dan diberi kode Natal atau dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Saudara Andrianus Iwan. Keempat, aksi persembahan 1.000 untuk membantu para hamba Tuhan di Majelis Daerah 5 meliputi Jawa Timur dan sekitarnya. Kelima, persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolektor dan persembahan perkabaran Injil. Seperti kita ketahui, Gereja Jenusari menaungi 5 pos PI yang membutuhkan dukungan kita supaya banyak orang mendengar Injilnya. Kantong biru untuk persembahan pos PI. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudara Matius. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati pekerjaan kami selama 1 minggu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami. Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan telah memberkati keluarga kami. Dan Tuhan juga telah memberkati kesehatan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami datang di hadapan Tuhan membawa persembahan kami, persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami memohonnya Tuhan, terimalah persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami, ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sembari persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian segala kita. Kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami boleh bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya dalam hidup kami senantiasa mencari Tuhan. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami segenap jemaat Tuhan,
Kami memohon pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami, di dalam menjalani selama 1 minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin langkah demi langkah kami, di dalam mengawal segala pekerjaan kami, apa yang akan kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin kami, sehingga semua apa yang akan kami lakukan boleh sesuai dengan seluruh kehendak Bapa di surga. Pada sore hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa selaku sebuah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, terlebih-lebih ya Tuhan memberikan penghiburan di dalam penderitaan yang mereka alami, sehingga mereka terus berharap kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Dan janganlah kiranya mereka meninggalkan Engkau ya Tuhan, tapi biarlah dalam penderitaan sakit penyakit yang mereka alami, mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat segenap jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan mencari pekerjaan, dalam yang senantiasa memberikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh pekerjaan, sehingga melalui pekerjaan itu ya Tuhan, jemaat Tuhan boleh memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik itu akibat erupsi Gunung Merapi, Gunung Semeru, longsor maupun banjir bandang. Ya Tuhan, mungkin mereka mengalami kehilangan keluarga. Mari Engkau yang senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan kekuatan dalam menghadapi bencana yang mereka alami saat ini, mencukupkan segala kebutuhan yang mereka alami. Terlebih-lebih juga ya Tuhan, jika mereka mengalami luka-luka akibat erupsi Gunung Semeru, Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan kepada mereka, supaya mereka boleh dipulihkan dan mereka memperoleh kesehatan yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala kebutuhan mereka. Mungkin mereka kehilangan rumah, biarlah Engkau yang senantiasa menyediakan kebutuhan yang mereka perlukan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memakai orang-orang yang di sekitar mereka, sehingga ya Tuhan melalui orang-orang yang di sekitar mereka, kebutuhan mereka boleh terpenuhi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Tuhan, mari Engkau senantiasa memberkati negara kami, memakai para pemimpin negara kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang terendah. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong mereka di dalam menjalankan tugas yang telah mereka emban, sehingga ya Tuhan mereka boleh melakukannya, mereka boleh memimpin negara kami atas dasar takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka putuskan untuk kebaikan negara kami, semuanya itu mereka boleh lakukan di dalam takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada sore hari ini, terlebih-lebih kegiatan kami selama 1 minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulang dengan damai sejahtera dari dengan kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua.
Tuhan.